Adik-adik sekalian, kita masuk ke bab 5 dari PLSQL mengenai writing control structure. Di praktikum ini, tujuannya adalah mengidentifikasi dan menggunakan tipe dari control structure. Kemudian kita juga nanti membahas if statement, lalu case statement, kemudian membahas materi looping, gitu ya. Oke, kita langsung lihat apa saja yang ada pada kontrol, ya, kontrol program. Yaitu yang pertama mengenai if, ya. Ada if then satu kali atau satu tingkat, kemudian if dua tingkat, if then else, kemudian if lebih dari dua tingkat, ya, dengan menggunakan if, else if, dan else. Untuk kondisi jika kita bisa atau perbandingan, kita bisa lihat juga dengan menggunakan case when. Ya, kita juga bisa menggunakan klausa case when. Lalu berikutnya kita akan membahas looping, ya, dengan menggunakan looping atau for looping atau while looping. Oke, yang pertama adalah if statement, ya. If statement di sini di PLSQL itu sintaknya seperti ini, ya. If satu tingkat bila mana Anda tidak menggunakan else if dan else. Kemudian if lebih dari satu tingkat kita bisa menggunakan else if kemudian else. If condition kemudian statement di bawahnya, ya. Bila mana tidak memenuhi semuanya kita bisa masukkan else. Ini contohnya ada deklarasi program, ya. Declare kemudian tipe bukan tipe data, ya. Variabel namanya adalah myAge, tipe datanya number, defaultnya adalah 31. Kemudian ada if statement, if myAge lebih kecil daripada 11, maka keluarkan pesan I am a child. Nah, ini karena dia 31, kalau nggak didefinisikan myAge-nya, maka tentu saja if-nya ini tidak muncul, ya, tidak dieksekusi karena lebih besar daripada 11. Kemudian menggunakan statement else, ya. If my age lebih kecil daripada 11, then keluarkan pesan I am a child, kemudian else keluarkan pesan I am not child. Oke, itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan else if, ya, lebih dari beberapa kondisi, ya. Contohnya ini, if my age lebih kecil daripada 11, keluarkan pesan I am a child. Kalau kurang daripada 20, keluarkan pesan I am young. Kalau lebih kecil daripada 30, keluarkan pesan I am in my 20s. Ya. Lebih kecil daripada 40, keluarkan pesan I am in my 30s. Dan lebihnya atau lebih besar daripada 40, atau sama dengan, keluarkan pesan I'm always young. Ini kalau dieksekusi, ya, nah, keluarnya ini I am in my 30s. Oke, kita coba yang simple dulu, ya. Ini contohnya. Kita akan membuat di SQL worksheet-nya live SQL. Declare begin end, ya. Ini my age number 31, ya. Oke, cek. Oke, benar. Kemudian kita buat statement if my age lebih kecil 11 dan if kita copy paste aja, ya. Cepat. Define outline, I'm a child. Ya. Oke.
Kita coba execute. Oke, tidak ada pesan kalau kita coba di angka nomor my edge number-nya, kita isi angka 9 ya. Nah, dia keluar pesan seperti ini ya, I'm a child. Kemudian kita coba else. I'm a young. I'm always young ya. Always young. Ini tadi kita isi 11 ya. Teman. Nah, kemudian kita coba else if ya, else if satu saja ya. Else if my age lebih kecil daripada 20 tadi ya. Then I'm lebih kecil daripada 20. I'm young ya. Nah, pakai always. Oke, ini 12 ya. Nah, hasilnya masuk ke sini ya, karena 12 nilainya lebih besar daripada 11, tapi kurang dari 20. Dia akan masuk ke I'm young. Oke, itu ya kita coba. Kemudian null value in if statement. Ya. Null value tentu saja akan masuk ke else. Ya. Masuk ke else ya, tidak bisa di cover di my age lebih kecil daripada 11. Ya, ini kita hilangkan defaultnya. Kemudian kita execute. Nah, dia keluar di else ya. Di else condition. I am always young. Kemudian berikutnya kondisi jika ya, perbandingan Anda bisa menggunakan case expression. A case expression select a result and return it. To select the result, the case expression use expression. The value written by this expression is used to select one of several alternative. Ya. Sintaknya ini ya, case selector when expression 1 then result 1. Ya, kemudian when expression 2 then result 2. Dan seterusnya sampai nanti posisi terakhir bila mana tidak memenuhi expression 1 sampai dengan expression ke n, maka akan dieksekusi oleh else. Ya. Kita lihat di sini contohnya declare grade char 1, dia memanggil dari input grade, ya. Kemudian ada variabel appraisal, tipe data varchar 2. Kemudian appraisal sendiri itu dari case grade, ya, kondisi grade dibandingkan dengan A, B, C, dan selain dari itu akan dikeluarkan no such grade. Ya, kemudian dikeluarkan di sini. Ya. Kita coba aja. Kita copy paste sampai sini ya. Oke, ini kita coba. Nah, ini gini aja, kita buat variabel aja di sini. Ini A ya. Oke, selebihnya. Oke, kita coba. Nah, dia A berarti dia masuk sini ya. Kemudian appraisalnya adalah excellent. Ya. Grade A, ya, grade-nya ini adalah dari variabel grade, saya munculkan default-nya A ya, saya isikan A di sini, kemudian appraisalnya adalah kondisi dari grade yang dibandingkan di case condition ya. A berarti dia excellent, makanya di sini appraisal print dari appraisal. Print dari variabel appraisal dan hasilnya adalah appraisal adalah excellent ya.
Oke, itu. Selain itu kalau saya masukkan di sini nilai D, ya, hasilnya adalah no such grade. Ya, gitu. Oke, saya kira ini sama ya. Cek aja. Nah, case one sendiri kan Anda bisa lihat di sini juga Anda bisa masukkan sebuah subquery ya. Ini subquery bisa Anda masukkan dalam case when. Ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah handling nulls ya. When working with null, ketika bekerja dengan null, you can avoid some common mistake. Anda dapat menghindari beberapa kesalahan yang umum, yaitu by keeping in mind the following rules. Jadi, Anda bisa mengikuti atau Anda ingat-ingat beberapa aturan ini, ya. Simple comparison involving nulls always yield null. Jadi, komparasi yang dibandingkan dengan null itu akan menghasilkan nilai nulls, ya. Applying the logical operator not to a null yields null. Jadi kalau Anda membuat atau memakai operator not pada variabel yang mengandung null di dalamnya atau berisi null, maka menghasilkan null ya. In conditional control statement, pada control statement di kondisi logika, di kondisi kondisional ya, conditional control statement, if the condition yield null, bila mana condition itu yang dibanding adalah null, it associate sequence of settlement is not execute. Jadi kalau dibandingkan dengan sebuah nilai nul, maka tidak bisa dieksekusi ya, conditional control statement-nya. Nah, logic table-nya seperti ini. Jadi kalau Anda punya operator n ya dibandingkan dengan null, Anda bisa lihat di sini hasilnya nul ya. True dengan nul hasilnya nul, false dengan nul hasilnya false, null dengan nul hasilnya nul. Ya. Tidak ada yang true sama sekali ya. Kemudian kalau or ya, true dengan nul itu adalah true, false dengan nul adalah nul, null dengan nul adalah nul. Bila mana not sebuah variabel yang mengandung nilai nul, maka hasilnya tetap nul ya, nggak bisa dibuat true. Itu logic table-nya. Nah, Anda bisa lihat Boolean condition. What is the value of the flag in its case? Ya. True, available flag-nya true. Ya, di n-kan ya. True dengan true ya, tadi true ya. True dengan false hasilnya false, null dengan true, null dengan true tadi, fine, null dengan true, null dengan true tadi ini adalah null ya hasilnya. Null dengan false hasilnya, null dengan false, null dengan false tadi, null dengan false hasilnya adalah false, hasilnya false ya. Anda bisa ingat-ingat itu. Kemudian berikutnya bekerja dengan looping. Ya, yang pertama adalah Anda bisa menggunakan 3 macam looping ya, ada basic loop, ada for loop, ada while loop. Ya, basic loop itu seperti ini ya, ada loop, kemudian kondisinya ada di dalamnya loop ya. Exit when condition ya, kemudian end loop di sini. Basic looping. Ini contohnya ini ya. Loop insert into location ya. Dengan nilai seperti ini ya, kemudian exit when counter lebih besar daripada 3. Jadi looping akan keluar bila mana counter yang ada di dalam variabel counter ini lebih besar daripada 3. Ingat di sini counter harus didefinisikan di awal, dia nilainya berapa pada saat pertama kali. Ya, supaya loopingnya ini tetap bekerja ya. Contohnya di sini adalah counternya nilai awalnya adalah 1 ya, nilai awalnya 1. Kemudian dia pasti akan masuk ke insert yang pertama ya. Insert yang pertama, kemudian baru counternya ditambahkan 1 ya. Bila mana ini masuk 1 kali, counter yang berikutnya bernilai 2.
Exit when counter lebih besar daripada 3. Nah, counter saat ini adalah 2, apakah lebih besar daripada 3? Tidak, maka dia akan lanjut ke looping berikutnya. Insert yang kedua, di sini counternya bernilai 3. Ya. 3 apakah lebih besar daripada 3? Tentu saja tidak, dia akan looping lagi sampai dengan insert yang ketiga. Nah, counter berikutnya adalah 4, ya. Exit when 4 sekarang ya, lebih besar daripada 3, ya, maka dia keluar dari looping. Oke, itu penjelasan sederhana dari basic looping. Ya. Oke, berikutnya adalah looping yang kedua. Tipe looping yang kedua adalah dengan menggunakan while loop. While loop sendiri di sini bedanya adalah kondisi yang dijalankan pertama kali di awal looping. Ya. Dan tentu saja looping ini akan bekerja bila mana kondisinya bernilai true. Contohnya ini sama dengan yang tadi, cuma counternya ditaruh di atas. Ya, ditaruh di atas seperti ini. Ya, ditaruh di atas. Nah, seperti ini. Prinsipnya sama dengan yang sebelumnya ya. Nah, kondisinya adalah lebih kecil sama dengan 3. Nah, dia melakukan looping di sini ya. Kalau false baru dia keluar dari end loop. Hasilnya sama dengan yang sebelumnya. Oke, kita lanjut ke for loop. Nah, for loop sendiri sintaknya seperti ini ya, ada for, kemudian counter, in, reverse. Ya. Reverse ini kebalik gitu ya, atau looping mundur. Nah, prinsipnya adalah dari lower bound ke upper bound. Ya. Kalau di reverse dia akan balik ya, loop statement. Oke, contohnya ini ya, for i in 1,3 loop insert into location dan seterusnya di sini ya. Dia akan looping dari 1 sampai 3. Kita akan coba saja yang sederhana ya. Memasukkan looping sederhana dengan loop. Itu saja ini, declare tadi loop ya. Loop and loop. Biasa ya. Yang pertama exit when counter lebih kecil daripada 3. Exit when counter lebih kecil sama dengan 3 ya. Oke, gitu ya. Kemudian kita munculkan saja pakai DBMS output line. Ini aja. Kita keluarkan pakai perintah ini. Nah, ini. Saya keluarkan counter. Counter, oke, seperti ini. Kemudian counter, tipe datanya number, saya start, mulai sama dengan 1. Ingat, di sini harus counternya harus kita tambahkan 1 demi 1 ya. Nah, seperti ini. Sesuai dengan contoh yang ada di materi. Nah, ini ya, counter sama dengan counter plus 1. Kemudian kita munculkan ya. Oke, kita run. Settlement proses. Nah, ini. Dia
Keluarnya cuma satu ya. Keluarnya cuma satu. Oh, iya. Ini ya harusnya ya. Kalau tadi kan gini, ketika dia bernilai false, ya, dia akan keluar. Apakah satu lebih kecil daripada 3? False, makanya dia keluar. Keluarnya cuma angka 1 ya. Oke, ini operatornya kebalik. Ya, ini. Oke, kita run. Ya, 1, 2, 3 ya. Nilai 1 masuk sini, 1 plus 1. Exit when counter lebih besar daripada 3 ya. Dia akan keluar bila mana counternya lebih besar daripada 3. Karena 1 itu tidak sama dengan atau tidak lebih besar daripada 3, maka dia tidak keluar. Ya. Hasilnya ini. Kemudian kalau kita while, perhatikan di sini ya, di atas. While kondisinya di bawahnya, ya, while counter lebih kecil daripada 3 loop, ini kita masukkan di sini, ya. Justru ini dibalik ya. Kalau dia true lebih kecil daripada 3, maka dia looping. Ini ekuivalennya dihilangkan. Oke, coba. Nah, hasilnya 2 ya. Karena ini yang ketiga justru dia bernilai false. Karena 3 lebih kecil daripada 3, false. Ini kalau pakai sama dengan, baru dia bisa sampai dengan 3. Oke. Kemudian pakai for loop. Ya. Pakai for, gini. Kemudian counter in 1.3. Ya. 1.3 seperti ini. Oke, kemudian jangan lupa loop. Oke, kita coba. Oh, ini nggak usah ya. Nggak usah. Kan? Nah, hasilnya ini. Kalau reverse bagaimana? Ini nggak usah ini. Ini awalnya nggak usah, karena dia sudah deklarasinya ini 1-3. Kemudian kalau reverse. Reverse. Kita lihat reverse. Nah, kalau reverse kebalik ya. 3-2-1. 3-2-1, tinggal dibalik. Nah, oke. Itu ya, sintaknya sesuai ini. Lower bound, upper bound, loop. Ini increment-nya 1 demi 1 ya. Kalau lebih dari 1 bagaimana ya? Increment 22, increment 22, gimana increment 22? Ini tidak ada contohnya. Increment 2 kali 2 kali. Misalnya ini 10 ya. 10, ini reverse, nggak usah kita reverse. Ini kita run. Hasilnya kan urut ya. Kalau saya tambahkan 22 gimana? Apa gini ya? Counter sama dengan counter plus 2. Atau plus 1 lagi gini ya. Oke, kita coba aja. Nah, nggak bisa nih ya.
Nah, PR-nya ini kalau dua-dua gimana ini ya? Tiga-tiga gimana? Ini kita lihat penjelasannya. Reference the counter within the loop only, it's undefined outside the loop. Do not reference the counter as target of an assignment. Neither loop bound should be null. Ya. Jadi loop tidak boleh ada nilai nol yang dikondisikan. Kemudian use the basic loop when the statement inside the loop must execute at last once, ya. Jadi gunakan loop basic ya ketika Anda sempat satu kali menjalankan eksekusi looping pertama. Kemudian use the while loop if the condition has to be evaluated at the start of its iteration. Gunakan while loop ketika kondisinya dibandingkan pertama kali ya. Kemudian use for loop if the number of iteration is known. Ya. Nah, iterasinya satu-satu ya kalau for loop ya. Oke. Sehingga kalau misalnya dua-dua kalau for loop tidak bisa gitu ya. Anda hanya bisa menjalankan dengan menggunakan while loop ataupun basic loop. Anda bisa tambahkan increment-nya dua-dua. Kalau for loop ini increment-nya adalah satu demi satu ya. Ya. Iterasinya satu demi satu, nggak bisa loncat-loncat, nggak bisa. Ya, karena di sini nggak ada statement bantu. Dia nambah berapa dia. Dia hanya lower bound sama upper bound saja. Dan di increment-nya ataupun decrement-nya satu demi satu. Oke, itu adalah materi yang bisa Anda terapkan ya pada tugas yang berikutnya. Ya. Tugas berikutnya ada di sini, di practice lesson 5. Oke, execute the command in the file lab 0501.sql. Ini ya, 0501.sql. Nah, ini Anda membuat tabel message. Ya, to create the message table, write a PLSQL block to insert a number into message table. Insert the number 1 to 10 in excluding 6 and 8. Ya. Jadi Anda memasukkan angka di tabel message dari 1 sampai 10 kecuali angka 6 dan 8 ya. Kemudian commit before the end of the block. Jadi ketika Anda melakukan insert jangan lupa di commit ya. Ini kalau contohnya nggak di commit ya. Jadi Anda commit saja di akhir ini ya, dari end loop-nya Anda commit. Ya, kasihkan comment commit ya. Comment commit setelahnya end loop. Itu commit artinya data akan masuk secara permanen di dalam database ya. Oke, itu ya. Kita balik lagi ke lesson. Execute a select statement to verify that your PLSQL block work. You should see the following output. Jadi harusnya result-nya adalah seperti ini ya. Oke, gampang nomor 2, nomor 1 gampang, nomor 2 adalah execute the script lab 0502 SQL. Lab 0502.sql ada di sini. Kita bisa cek. Nah, isinya adalah create table IMP ya, select bintang from tabel employee. Kemudian di alter ditambahkan kolom star tipe data varchar 250 ya. Oke. Kemudian ini ya, create PLSQL block that insert an asterisk in the star column for every $1.000, $1,000
of the employee salary, save your script as lab0502 soln.sql. Jadi Anda melihat juga di tabel employee di kolom salary, setiap kelipatan 1000 ya, pada salary-nya itu bintangnya adalah 1. Jadi kalau misalnya salary-nya adalah 2000, maka bintangnya 2. Kalau 2500 bintangnya tetap 2 ya. Kelipatannya 1000. Jadi dia genap 1000 kelipatannya, maka ditambahkan bintang 1, masukkan itu di kolom star. Ya. Jadi nanti kalau misalnya contohnya ini ya, ketika dia salary-nya di employee ID 176 itu 8.600, seharusnya bintangnya adalah berapa? 8 mestinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8.600. Berarti ini dibulatkan ya, dibulatkan ke atas. Ya, coba kita lihat. Use a define ya, nomor A ini. Use the define command to define a variable called employee number and initialize it to 176. Jadi 176 ini tadi ya dimasukkan atau dimasukkan di employee ID 176. Kemudian start the declarative section of the block and pass the value of EMP number to the PLSQL block in an NSQL plus substitution variable. Declare a variable asterisk of type EMP star and initialize it to null. Create a variable sal of type EMP.salary. Di nomor C, in the executable section, write logic append an asterisk to the string for every 1,000 of salary amount. For example, if the employee earns X, the string of variable should contain X asterisk. If the employee earns 12.500, the string asterisk should contain, oh gini ya. Berarti bila mana dia tidak bulat ya, katakanlah dia ini ya 12.500 ya. Kelipatan 1000 kan mestinya dia cuma 12 asterik ya. Karena ada sisa 500, maka kelebihannya dianggap bintang 1. Ya, kelebihannya dianggap bintang 1 ya. Jadi pembulatan ke atas. Update the star column for the employee with the string of asterisk. Commit before the end of the block. Display the row from the table to verify whether your PLSQL block has successfully. Hasilnya seperti ini contohnya ya. Ini berarti 8.609 bintang. Masukkan di kolom star di tabel EMP yang Anda buat sebelumnya. Oke, kemudian nomor 3, ini lanjutan dari script yang minggu yang lalu, lab0404.sql atau yang ditambahi soln, itu Anda tambahi ini ya. Look for the command include simple if statement here and include a simple if statement to check if the value of EMP ID and EMP authorization are the same. Ya, jadi buat sebuah ini ya, if statement ngecek EMP ID dan EMP authorization. Ya, nilainya sama dengan atau tidak. Ya sama ya, artinya dia pakai operator sama dengan untuk ngecek variabel EMP ID sama EMP authorization. Ini melanjutkan dari lab sebelumnya ya, karena ini melanjutkan terus. Ya, melanjutkan terus ditambahi script di praktikum sebelumnya ya. Dan ini ditambahi disimpan di script lab 0503 soln.sql. Nanti yang lab 0503 soln.sql di minggu depan ini juga akan ditambahkan script baru. Ya, makanya akan berlanjut terus.